Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab transformasi geometri. Materinya tentang rotasi atau perputaran, kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, ini diingatkan lagi ya, yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Rotasi pada bagian pertama. Kita bahas tentang rotasi sejauh θ dengan pusat koordinat O 0,0 ya, atau kita tuliskan R theta. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan bahas rotasi dengan pusatnya adalah alfa, beta ya. Jadi rotasi sejauh θ dengan pusat alfa, beta. Oke, mari kita pelajari. Nah, bagian yang kedua ini kita pelajari adalah rotasi sejauh θ dengan pusatnya alfa, beta. Kita tuliskan seperti ini ya, R ya, rotasi sejauh θ dengan pusatnya alfa, beta ya. Jadi penulisannya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita punya diagram kartesius. Sumbu X dan sumbu Y dengan pusat koordinatnya adalah 0,0 ya, titik O. Nah, kita di sini miliki ada titik alfa, beta ya. Titik dengan koordinat alfa, beta akan menjadi pusat dari rotasi. Titik P dengan koordinat X, Y. Nah, titik P ini kita rotasikan sejauh θ ya dengan pusat alfa, beta akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita gunakan konsep yang kita pelajari sebelumnya ya. Kita punya bekal rotasi sejauh θ dengan pusatnya adalah pusat koordinat O 0,0. Berarti kita akan bawa ke sana. Nah, kita akan bawa ke sana. Maka dari itu, karena kita akan bawa ke sana, maka di sini kita akan melakukan komposisi dari transformasi. Nah, yang pertama adalah kita geser atau kita translasikan. Ya, kita geser atau kita translasikan pusat rotasi dengan koordinat alfa, beta ini ke pusat koordinat O 0,0 karena bekal kita kan di situ. Sehingga titik P dengan koordinat X, Y juga akan bergeser sejauh apa? Sejauh juga min alfa dan min beta. Sebagai gambarannya seperti ini, ya kan? Kalau pusat koordinatnya kalau pusat rotasi alfa, beta kita geser ke pusat koordinat O 0,0, berarti kan kita geser sejauh min alfa dan min beta. Sehingga titik P dengan koordinat X, Y juga kita geser sejauh min alfa, min beta. Ya, awalnya kan titik P di sini, kita geser sejauh min alfa, kemudian kita geser sejauh min beta. Seperti itu. Nah, karena sekarang bentuknya kan sudah seperti ini. Ya kan? Ini adalah bekal kita di pembahasan sebelumnya. Rotasi sejauh θ dengan pusatnya adalah pusat koordinat. Berarti kita bisa rotasikan dong, ya. Rotasi sejauh θ dengan pusat koordinat O 0,0. Jadinya seperti ini. Menghasilkan titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, kalau sudah kita dapatkan seperti ini hasil rotasinya, kita kembalikan lagi ke permasalahan awalnya. Ya, artinya apa? Pusatnya yang tadinya 0,0 kita kembalikan lagi ke alfa, beta. Berarti kita tambahkan alfa ya. Oke, kita geser sejauh alfa dan kita geser sejauh beta gitu ya. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian titik P ya, kita kembalikan lagi, kita geser sejauh alfa dan beta. Oke. Sehingga titik P aksennya berarti kita geser juga sejauh alfa, beta seperti ini. Nah, kalau dituliskan bentuk matrisnya kan seperti ini. X aksen ya, X bayangan, Y aksen, Y bayangan adalah berarti kita dapatkan tadi titik X, Y ya, titik P X, Y kita geser, kita translasikan X-nya sejauh min alfa dan Y-nya sejauh min beta. Nah, setelah kita geserkan ya, jadinya yang seperti ini ya. Oke. Titik P dan pusat koordinatnya
baru kita rotasikan. Ya, baru kita rotasi sejauh theta dengan pusatnya adalah menjadi pusat koordinat. Kalau sudah, kita kembalikan lagi ke kondisi semula. Ya, kita translasikan lagi sejauh apa? Sejauh alfa, beta. Seperti itu. Sehingga kondisinya menjadi seperti ini. Nah, kemudian berarti ini adalah X aksen, Y aksen ya, dikurangi alfa beta ya. Jadi kedua ruas ini kita kurangi dengan matriks dengan elemen alfa beta. Jadinya kan seperti ini. Nah, oke. Kemudian yang ini juga ya kita operasikan saja ya. X min alfa kemudian Y min beta. Nah, bentuk ini adalah rotasi sejauh theta dengan pusatnya adalah alfa, beta ya, bentuk ini. Oke. Sekarang mari kita lanjutkan. Sebagai catatan, jika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam ya, diingatkan lagi, maka tetanya bertanda positif. Dan jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam, maka tetanya bertanda negatif. Nah, catatan yang berikutnya adalah R theta 2 bundaran R theta 1 itu sama dengan R theta 1 tambahkan theta 2. Contohnya seperti ini ya. R 77 derajat bundaran R 43 derajat. Jadi maksudnya kalau kita miliki suatu titik gitu ya, atau ya titik lah ya, kita rotasi sejauh 43 derajat dilanjutkan rotasi sejauh 77 derajat ya, maka penulisannya bisa kita tuliskan seperti ini, rotasi dari 43 derajat tambahkan 77 derajat sama dengan rotasi 120 derajat ya. Artinya rotasi sejauh 43 derajat dilanjutkan dengan rotasi sejauh 77 derajat akan sama dengan rotasi sejauh 120 derajat. Seperti itu. Nah, masuk ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudutnya ini, segitiga ABC diputar sejauh pi per 2 radian searah dengan jarum jam. Berarti nanti nilai tetanya bernilai negatif ya. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada tulisan searah dengan jarum jam, berarti arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam ya. Maka tetanya bernilai positif. Tapi kalau ada tulisan searah dengan jarum jam, maka tetanya bernilai negatif. Dengan pusat rotasinya adalah min 2,4. Yang ditanya yang A, koordinat bayangan titik segitiga ABC. Yang B, gambarlah segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, Y aksen ya. Ya berarti segitiga yang bayangannya ini. Yang C adalah hitunglah luas segitiga ABC. Kita jawab satu persatu. Yang A dulu. Koordinat bayangan titik dari segitiga ABC. Nah, jadi kita misalkan ini adalah salah satu cara ya. Kita bisa misalkan titik P dengan koordinat X, Y terletak pada segitiga ABC semula ya. Berarti nanti kita cari P aksennya, boleh. Atau kalau mau cari A aksen sendiri, cari B aksen sendiri, cari C aksen sendiri juga bisa seperti itu ya. Saya gunakan yang ini saja. Nah, berarti kalau titik P ini berada pada segitiga ABC semula, oke. Kemudian kita rotasikan sejauh ya pi per 2 radian searah dengan jarum jam, berarti kita tuliskan seperti ini ya, min pi per 2 radian. Dengan pusatnya adalah min 2,4. Maka akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Ya kan? Nah, kita gunakan. Nah ya, kita gunakan untuk matriks yang sudah kita miliki. Untuk rotasi sejauh theta dengan pusatnya adalah alfa, beta. Nah, kita masukkan berarti alfanya di sini adalah nilainya min 2, betanya nilainya adalah 4. Kemudian tetanya adalah min pi per 2 ya. Jadi kita masukkan nilai-nilainya seperti ini. Oke. Jadi X aksen ditambahkan 2, kemudian ini adalah Y aksen dikurangi 4 ya. Sama dengan cos dari min pi per 2, berarti adalah cos pi per 2 nilainya 0. Negatif dari sin negatif pi per 2, artinya positif sin pi per 2, berarti nilai 1.
sin dari negatif pi per 2 artinya negatif sin pi per 2. Hasilnya negatif 1. Cos min pi per 2 itu sama dengan cos pi per 2 ya, nilainya 0. Kemudian dikalikan matriks dengan elemen X ditambah 2, Y dikurangi 4. Berarti kita kalikan ini perkalian matriks dengan matriks ya. Oke, yang ruas kirinya tetap, matriks dengan elemen X aksen tambahkan 2, Y aksen kurangi 4, sama dengan berarti 0 dikalikan X tambahkan 2 itu 0, 1 dikalikan Y kurangi 4 berarti Y kurangi 4. Y kurangi 4 tambahkan 0 berarti Y dikurangi 4. Kemudian min 1 ya kita kalikan dengan X ditambahkan 2, jadi min X dikurangi 2. 0 kita kalikan dengan Y kurangi 4 adalah 0. Berarti menyisakan min X dikurangi 2. Sehingga kita dapatkan persamaan pertama adalah X aksen tambahkan 2 sama dengan Y kurangi 4. Ya kan? Kita buat jadi X aksennya sama dengan Y dikurangi 6. Persamaan yang kedua adalah Y aksen kurangi 4 sama dengan min X dikurangi 2. Maka Y aksennya sama dengan min X ditambahkan 2. Seperti ini. Nah, tadi kita sudah miliki ya. X aksennya adalah Y min 6 dan Y aksennya adalah min X ditambahkan 2. Nah, kita punya titik sudut dari segitiga ABC, titik A-nya ya, koordinatnya 1,0. 1 ini X-nya, Y-nya itu 0. Oke, kalau kita rotasikan sejauh pi per 2 radian searah dengan jarum jam dengan pusat min 2,4, maka akan menghasilkan bayangan ya, titik A aksennya. Nah, ini kan nilai X aksennya tadi kan Y dikurangi 6, berarti kita masukkan nilai Y-nya. 0 dikurangi 6, hasilnya min 6. Kemudian nilai Y aksennya ini kan sama dengan min X tambahkan 2. Berarti min X min 1 ditambahkan 2. Hasilnya 1. Gitu ya. Oke. Kemudian kita punya titik B. Ya. Min 1 ini adalah X-nya. Y-nya adalah 1. Berarti B aksennya kita dapatkan dari X aksennya adalah Y kurangi 6. Y-nya adalah 1 dikurangi 6. Hasilnya min 5. Untuk Y aksennya ini kita dapatkan min X, berarti min dari min 1 adalah 1 tambahkan 2. 3. Untuk yang C, ini 2 adalah X-nya, Y-nya adalah 3. Ya. Berarti C aksennya kita dapatkan X aksen Y kurangi 6, berarti Y-nya 3. 3 kurangi 6 adalah min 3. Untuk Y aksennya adalah min X tambahkan 2. Min X, min dari 2. Berarti min 2 ditambahkan 2 hasilnya 0. Oke. Jadi, koordinat bayangan titik segitiga ABC adalah A aksen dengan koordinat min 6,1, B aksen dengan koordinat min 5,3, C aksen dengan koordinat min 3,0. Nah, selanjutnya diminta gambarkan segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Berarti kita gambar dulu. Ini adalah segitiga ABC ya. Koordinatnya tadi A-nya 1,0, B-nya min 1,1, C-nya 2,3. Kemudian untuk segitiga A aksen, B aksen, C aksennya seperti ini ya. Nah, titik D ini adalah pusat dari rotasinya ya. Tadi di rotasi alfa, beta, berarti alfanya min 2, betanya 4 gitu ya. Nah, lihat. Dirotasi sejauh pi per 2 radian ya. Dirotasi sejauh pi per 2 radian. Oke, jadi seperti ini. Ya, ini kan pi per 2 radian. Oke, yang B-nya dirotasi, yang C-nya juga dirotasi. Ya, gambarnya seperti itu. Oke. Kemudian kita jawab yang bagian C, luas segitiga ABC itu bagaimana? Nah, gambar yang kita miliki tadi, kalau kesulitan mencari luas segitiga ABC ya, dengan rumus luas segitiga, bisa kita buat dulu. Oh ya, kita buat segi 4 lah ya yang membatasi. Ini berarti ada daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, ini daerah yang ketiga. Sehingga luas segitiga ABC bisa kita dapatkan dari luas segi 4 yang kita miliki, dikurangi luas daerah pertama, ditambahkan luas daerah kedua, tambahkan luas daerah ketiga. Berarti luas segi 4 ini adalah persegi ya. Berarti sisinya 3 kalikan 3, ya 3 satuan kalikan 3 satuan, dikurangi luas daerah pertama. Ini kan segitiga siku-siku ya.
setengah alasnya 2, tingginya 1. Ditambahkan segitiga yang kedua siku-siku juga, alasnya 1, tingginya 3 satuan. Ditambahkan segitiga yang ketiga, segitiga siku-siku juga. Alasnya di sini adalah pakai yang 2 ini, tingginya adalah yang 3, gitu ya. Oke. Sehingga didapatkan 9 dikurangi ini 1, tambahkan ini 3/2, tambahkan ini adalah 3, ya. Oke. Sehingga kita dapatkan luas segitiga ABC adalah 3, 1/2 satuan luas. Seperti itu. Nah, sebagai bonus supaya makin memahami materinya, saya berikan contoh latihan yang nomor 7 ya. Tentukan persamaan bayangan dari lingkaran dengan persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambahkan y kuadrat kurangi 2x kurangi 4y kurangi 20 sama dengan 0. Jika diputar sejauh 90 derajat dengan pusatnya P dengan koordinat 6, min 3. 6 ini alfa, min 3 itu betanya ya. Nah, berarti ini adalah persamaan lingkarannya. Kita rotasikan sejauh 90 derajat dengan pusatnya 6, min 3. Kita cari persamaan bayangan lingkarannya. Oke, kita jawab. Jadi kita misalkan dulu titik P dengan koordinat x, y ini terletak pada kurva semula ya, atau terletak pada lingkaran yang semula. Maka kita akan miliki matriks untuk yang ini ya. Rotasi sejauh theta dengan pusat rotasinya adalah alfa, beta, kan bentuknya seperti ini. Kita masukkan nilainya. Alfanya tadi 6, betanya min 3. Berarti x aksen kurangi 6. Y aksen tambahkan 3 sama dengan cos. Diputar sejauh 90 derajat. Berarti tetanya 90 derajat. Ya, dimasukkan nilainya. Kemudian masukkan nilai alfa dan betanya juga di sini. Sehingga kalau dihitung, cos 90 derajat itu 0. Negatif sin 90 derajat itu min 1. Sin 90 derajat 1. Cos 90 derajat itu 0. Ya. Berarti kita kalikan matriksnya yang ini ya. Oke. Yang ruas kiri tetap x aksen kurangi 6, y aksen tambahkan 3, berarti kita kalikan matriksnya yang di ruas kanan. 0 dikalikan x min 6 itu 0, min 1 kalikan y tambahkan 3, min y dikurangi 3. Oke. 1 kalikan x kurangi 6 itu x kurangi 6, 0 kalikan y tambahkan 3 ya juga 0. Ya, jadinya seperti ini. Sehingga kita dapatkan x aksen sama dengan min y dikurangi 3. Jadi kita punya y-nya sama dengan 3 dikurangi x aksen. Persamaan kedua kita miliki y aksen tambahkan 3 sama dengan x kurangi 6. Maka x-nya sama dengan y aksen tambahkan 9. Nah, kita sudah punya nilai y, kita punya nilai x. Nilai y dan nilai x yang kita miliki. Ya, kita masukkan ke persamaan lingkaran yang semula. Ya, x-nya kita ganti y aksen tambahkan 9. Y-nya kita gantikan 3 kurangi x aksen. Ya, seperti itu. Oke. Baru kita hitung. Y aksen kuadrat ditambahkan 18 y aksen ditambahkan 81 ya untuk yang ini. Kemudian yang ini adalah 9 dikurangi 6x aksen tambahkan x aksen yang dikuadratkan. Kemudian yang ini min 2 y aksen dikurangi 18. Untuk yang berikutnya min 12 ditambahkan 4 x aksen, kemudian yang berikutnya dikurangi 20 sama dengan 0. Berarti kita bisa kumpulkan yang variabel yang sejenis ya. Jadinya x aksen kuadrat tambahkan y aksen kuadrat dikurangi 2x aksen. Ya, ini ditambahkan 16y aksen. Oke. Ditambahkan 40 sama dengan 0. Oke. Sehingga persamaan bayangan ya, kita akan membuat kesimpulan. Jadi dalam bentuk aksennya kita ubah menjadi x dan y. Berarti persamaan bayangan dari lingkaran adalah x kuadrat tambahkan y kuadrat dikurangi 2x tambahkan 16y tambahkan 40 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran atau mendengarkan penjelasan untuk rotasi bagian yang kedua. Sekarang saatnya untuk berlatih agar semakin memahami materi yang diberikan. Selamat berlatih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati, dan tetap bersemangat. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya.